Udah disiapin belum kopinya? Siapin dulu sebelum nonton biar mantap. Yo, semangat terus, Mang. Oke, mulai. Oke, sip. Ayo digaskeun, Mang. Ya, assalamualaikum sampurasun, wilujeng welcome dulur sadayana di channel YouTube Mang Uday TV. Terima kasih. Oke, kita seperti biasa akan membahas apa aja yang lagi rame di dunia persosmedan kita. Apa ini yang kita bahas ini, Mang Iwan? Ya, yang pertama ada video dari Rudy Masud lagi. Oh, Pak Harum lagi? Ya, Mang. Dan yang berikutnya ini tentang KDM yang dianggap main raja-rajaan. Oke, tentang raja-rajaan. Terkait program KDM yang dikritik DPRD. Yuk, mulai aja. Oke, kita langsung ke video pertama, tapi seperti biasa, geser dulu. Ya, video pertamanya apa? Pidato Bapak Harum. Oke, video pertama tentang pidatonya Pak Harum. Play. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa pembangunan ke depan ini tidak boleh hanya sibuk membangun yang terlihat saja, tetapi kita lalai membenahi yang mendasar. Apa yang mendasar ini adalah SPM, standar pelayanan minimum, yang tidak boleh kita ini hanya bangga pada bangunan gedung-gedung saja. Ini tidak boleh kita bangunin, tetapi lemah di dalam pelayanan. Sekali lagi bahwa pemerintah ini hadir adalah untuk melayani seluruh masyarakat kita. Oleh karena itu tidak boleh kita hanya mengejar proyek saja. Nggak boleh itu. Tetapi kita lupa akan hasilnya. Oleh karena itu sekali lagi arah pembangunan Kaltim ini harus berdiri di atas tiga hal. Yang pertama harus tepat sasaran. Yang kedua harus tepat manfaat. Yang ketiga harus berdampak langsung kepada masyarakat Kalimantan Timur. Setiap rupiah anggaran ini harus kita pertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita. Oleh karena itu mana yang mendesak, mana yang strategis, dan mana yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, inilah yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi bahwa setiap program ini harus punya manfaat yang hasil. Setiap kebijakan ini harus mempunyai dampak. Iya, seperti itu, Mang Iwan. Nah, kalau menurut Mamang ada yang janggal nggak, Mang, dari video tadi? Apa yang janggal? Coba tebak. Itu jenggotnya kurang simetris? Kenapa jenggotnya bukan? Atau pecinya miring kali? Kan, peci lagi. Terus apa? Dari kata-katanya yang keluar dari dia itu ada yang janggal nggak? Oh, soal kata-katanya mah ya udah pasti janggal atuh. Dari tadi juga kedengeran sama saya. Nah, di mana janggalnya kalau kata Mamang? Ya kan itu pidato dia itu kan sedang menegur atau menyentil Pemda Kaltim. Sedangkan kan istilah kata ketua geng Pemda itu kan gubernur, Mang Iwan. Nah, iya bener banget itu. Ini dalam rangka apa gitu? Dia menegur gubernur. Nah itu padahal yang jadi gubernurnya dia. Ya, tapi terima kasih lah kepada Bapak Rudy Masud ya, yang di dalam Musrembang sudah berani menegur langsung gubernur Kalimantan Timur. Iya kan dia gubernurnya, gimana dia menegur diri sendiri. Ini mah judulnya Rudy menegur Masud. Apa jangan-jangan teks pidatonya ketukar kali mah sama punya orang? Sih salah teks kayaknya mah. Kalau yang tadi cocoknya buat siapa mah? Ini teks pidato harusnya dibacakan oleh ketua DPRD atau anggota DPRD kayaknya gitu, sebagai oposisi yang menegur atau istilah kata menyentil tim dari Pemda ya, termasuk gubernur, tapi dia yang bacain. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya begitulah kalau pejabat pidato pakai teks, jadi dia mah asal baca apa yang di teks aja. Nah, seharusnya pidato tuh kayak gimana? Ya kan harusnya kan apa yang dikeluarkan itu yaitu sesuai dengan apa yang diisi kepala dan apa yang dirasa, kan itu apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, bukan apa yang dibaca. Iya betul. Yang bagus kayak siapa itu, Mang? Nah, kan kalau kayak Bapak Aing tanpa teks langsung bla 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 bla, jadi apa yang dikeluarkan dari suaranya dari mulutnya itu sesuai dengan yang dia pikirkan dan yang dia rasakan. Nah, seharusnya kan begitu, Mang. Nah, ibarat kalau kata sekolah mah ginilah levelnya, kalau Bapak Aing
seperti diberi sebuah bacaan, terus disuruh dianalisa, suruh dibedah, lalu berikan tanggapanmu, berikan pemikiranmu tentang tulisan itu, kan seperti itu. Level mahasiswa lah. Nah, kalau Bapak Harum mah kayaknya levelnya masih di silahkan maju ke depan kelas dan baca naskah itu dengan baik dan benar. Kayaknya gitu, Bang ya. Kira-kira pelajaran kelas berapa kalau kayak gitu, Mang? Ya, kelas 3 SD lah pelajaran bahasa Indonesia-nya itu mah. Nah, ntar ada yang nanya, Mang, kenapa sih kita bahas Rudi Masud lagi? Iya, soalnya saya yang video sebelumnya sadar tidak sadar dia menyebutkan bahwa dia sibuk sehingga tidak sempat untuk membuat konten. Maksudnya sibukannya tidak sempat dikontenkan gitu. Ya intinya mah ke sana lah. Iya, saya baru menyadari bahwa konten sibuk gubernur itu kan identik dengan Bapak Aing. Jadi secara tidak langsung dia nyenggol lagi Bapak Aing atau kalau kayak gitu mah. Ya belum tentu juga, tapi bisa jadi juga. Iya, sekarang mah untuk Pak Harum ya, untuk masalah pekerjaan yang sesibuk apapun ya mau dikontenin mau enggak itu mah terserah gitu, terserah Bapak aja. Ya lebih baik sih dikontenin gitu apa yang sedang dilakukan biar masyarakat tahu. Nah, kira-kira apa yang mau dikontenin, Mang? Ya banyak atuh contohnya Mang Iwan. Misalnya dia mengkontenin waktu dia lagi dipijat pakai kursi pijat misalnya gitu. Oh, Atau di saat dia lagi bengong, melongo nontonin akuarium air laut begitu. ya apa gunanya yang begitu jadi konten? Ya berguna atuh sebagai informasi untuk masyarakat bahwa apa yang dia beli yaitu ada manfaatnya gitu. Untuk masyarakat? Ya untuk dia. Oh, coba untuk dia. Iya, penting mah bermanfaat gitu ya. Nah, selanjutnya video apa? Nah, yang berikutnya ini ada video tentang kritik DPRD Jabar untuk Bapak KDM. Oh gitu. Soal raja-rajaan itu. Coba kita play aja ya. Nah, sok gaskeun. Oke, mulai. Kan lucu aja di judulnya Hari Milangkala Tatar Sunda kan gitu ya. Terus kemudian secara sandaran sejarahnya adalah penobatan raja. Terus kemudian juga pada prakteknya adalah mengkirapkan atau mengkelilingkan Rada panjang ini mahkota Mang di Iwan. lokasi gitu. Jadi apa ya ini ada ketidakcocokan gitu, ada ketidakrelevan antara landasan sejarah gitu. Terus kemudian apalagi dihubungkan dengan tadi itu program kegiatan, perencanaan dengan praktiknya gitu, pelaksanaannya. Jadi ayolah gitu. Ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi dan lagi ini kayak apa ya, programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin ke sini tuh makin kayak gitu gitu. Jadi termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen raja-rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan, mungkin seperti itu mungkin. Makanya saya lihat ini acara Hari Milangkala Tatar Sunda ini ya terlihat ya terlalu dipaksakan lah gitu ya. Nah, itu videonya. Oh itu Mang Iwan. Yaitu tentang salah satu kritik dari DPRD Jabar untuk program Bapak Aing. Aduh, saya kurang paham ya. Kurang paham yang bagian mananya, Mang. Saya kurang mengerti dan kurang paham apa yang dia maksud gitu. Ini ngomongin tentang apa gitu. Aduh, orang udah ngomongin panjang lebar. Kalau kata saya mah jelas penjelasannya itu mah. Ya mungkin penjelasannya mah bagus gitu. Tapi mungkin daya tangkap saya yang kurang Mang Iwan. Mama nggak kayak biasanya ini. Atau mungkin karena tidak ada gambarnya gitu. Jadi saya harus konsentrasi ke suara. Kayak nonton radio tahun 80-an. Apa ada si Mama? Masa radio ditonton? Radio mah didengar atau dari dulu juga? Atau mungkin karena saya kurang ngopi Bang Iwan. Alah, alasannya makin nggak masuk akal. Hujan gede, Mamang kalau kurang ngopi mah. Enggak hujan. Istilahnya, Mang, hujan gede kalau Mamang kurang ngopi. Yang saya tahu Mamang kalau kurang duit mah sering, tapi kalau kurang ngopi mah asa nggak mungkin, Mang. Ini kita mau ngomongin kopi. Ya bukan atuh. Ya udah sekarang mah kita dengar penjelasan dari KDM aja lah daripada ngelantur. Oh iya lebih baik begitu atuh. Daripada saya terus bertanya-tanya, dengan dengar penjelasan dari Bapak Aing langsung.
Play. Karnaval ya, birokrasi. Nah, tradisi ini sekarang diintegrasikan dengan Pemprov agar lebih gaungnya lebih besar dan kita akan melakukan secara bersama-sama. Nanti saya jelasin, tanggal 2 itu nanti karnavalnya di Sumedang, tanggal 3 di Ciamis, tanggal 4 di Tasik, yaitu di Ciamisnya di Kawali ya, karena itu kan Kerajaan Sunda. Kawali kerajaan pertama, kemudian di Tasiknya kita ke Kampung Naga, karena itu kan salah satu destinasi ya. Kemudian yang berikutnya di Cianjur, yaitu Wah. menuju Gedung Presidenan Cianjur zaman dulu, ibu kota Priangan dulu kan Cianjur. Kemudian Bogor, di Bogor yaitu dari Batu Tulis menuju Kebun Raya. Nah, malam Jumatnya libur dulu. Nah, kemudian nanti terintegrasi dengan hari jadi Kota Depok. Di Depok yaitu menuju heritage-nya Belanda Depok. Itu ada heritage-nya tuh, agar itu terangkat. Setelah itu kita di Kerawang, berikutnya di Kerawang itu menuju pesantren Syekh Kuro. Nah, nanti puncaknya dari Balai Jaya Dewata menuju Kasepuhan Cirebon. Maknanya bagi warga yang terlintas ini apa? Maknanya satu, mengingatkan tentang adanya sejarah lama tentang Sunda. Ya, itu Sunda gitu kan, dari mulai sejarah terbentuknya Kawali sampai pada terbentuknya Kasultanan Cirebon. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun spirit tata kelola lingkungan. Daerah yang terlewati pasti harus bersih. Kemudian nanti setelah itu pasti ada program pembangunannya, misalnya renovasi Keraton Sumedang, renovasi Kawali, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Kampung Naga, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Cianjur. Di Cianjur kan ada area Wiratanu Datar, kan itu loh. Kemudian juga ada Belanda Depok, kemudian meningkatkan daya dukung di pesantren Syekh Kuro, kan gitu loh. Dan daya dukung kesepuhan Kasultanan, Kasepuhan Kaprabonan, Kanoman di Cirebon. Sehingga nanti berimplikasi pada penataan jalan, trotoar, kemudian lingkungan. Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung. Oh, itu Bang Iwan. Nah, gimana sekarang? Udah paham? Paham saya kalau yang ngejelasinnya Bapak Aing mah. Ini mah berkaitan sama pariwisata, Tapi kenapa anggota DPRD itu menganggap ini cuma raja-rajaan? raja-rajaan. Iya. Model kayak begini itu, raja-rajaan. Nah, iya mah kalau kata dia mah ini lagi raja-rajaan. Bukan sekedar raja-rajaan naik kuda, bukan. Dari penjelasan Bapak Aing justru kalau yang saya tangkap ini Bapak Aing pengen membuat Jawa Barat itu seperti Bali. Oh, seperti Bali? Maksudnya gimana? Iya, Bali kan bisa hidup dengan wisatanya. Nah, Bapak Aing tuh pengen Jawa Barat itu bisa menghidupkan wisata yang bisa memberikan pemasukan untuk pendapatan daerah begitu. Oh, emang bisa untuk itu? Jangan sembarangan, masalah wisata pendapatannya gede Mang Iwan. Oh, gimana contohnya, Mang? Contohnya aja nih, saya kasih contoh orang pengasuhnya Nihiang yang ngasih hadiah ulang tahun ke Nihiang 50 juta, tahu nggak? Oh iya tahu. Nah, coba kita dengerin. Play. Saya kemarin sore itu ketemu sama yang ngasuh Niang waktu bayi. Kebetulan karena saya sayang sama dia sudah ngasuh Niang, nggak boleh. Dia pergi ke tempat manapun tetap kerja di saya walaupun kerjaannya udah hampir nggak ada. Dia bawa uang 50 juta. Ini buat Niang ulang tahun. Saya bilang, kamu gaji dari saya aja cuma 5 juta. Dari mana kamu ngasih 50 buat Niang? Gini Pak, saya kan punya rumah bangun. Dekat rumah Bapak tuh di atas dekat kolam. Terus apa? Pak, kan saya teh jeung homestay. Ai homestay teh naon ceng teh? Ya itu yang kalau nginep cenah hotel anu eueuh pajakan cenah udah masuk homestay. Ya rumah tinggal, iya. Terus gimana, Pak? Sekarang itu banyak orang Lampung. Bahkan ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda. Ya banyak kan fans Bapak. Terus gimana? Suka nginep, booking. Terus ya kemarin ulang tahun Bapak rame tuh pada ada. Sekarang juga tuh penuh Pak yang nginep. Saya itu pendapatannya Pak, itu sebulan dari 2 tempat yang saya sewakan rata-rata 60 sampai 70 juta. Jadi sebulan ini kurang kasih Niang ucapan terima kasih. Kan ini teh ngepen ke Bapak, ngepen ke Niang, yang dapat duit. Oh itu saya bilang, iya lumayan. Oh, Wan, dampak dari pariwisata. Gede juga ya dari penginapan Ya, doang. untuk seorang ART aja ya pengasuh bisa menghasilkan 50 sampai 60 juta per bulan Kalah gaji PNS juga. dari penginapan. Nah, belum lagi istilahnya UMKM di sekitarnya, yang pedagang lah, penjual souvenir lah. Nah, ini
meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara yang lebih masif. Seperti itu gitu maksudnya, makanya digalakan wisata. Jadi ada agenda-agenda yang istilahnya menarik wisatawan-wisatawan baik domestik maupun dari luar, agenda khusus seperti parade lah ibaratnya. Nah selama ini kan yang kita tahu di Indonesia yang sering menggelar agenda parade itu kayak di Bali ogoh-ogoh misalnya gitu kan, atau yang di Yogyakarta gunungan misalnya gitu kan, itu kan menarik wisatawan. Nah dengan adanya kirab ini, parade ini ya, festival ini, diharapkan seperti itu juga. Wah, Sangat menguntungkan, Mang. jangan terlalu cetek mikirnya si anggota DPRD mah salah raja-rajaan. Apaan sih? Ya itu kali, Mang, karena KDM tuh sering dipanggil raja gitu sama bawahannya, sama temen-temennya gitu. Ya soal pemanggilan raja itu mah kan itu udah dari dulu Bang Iwan. Kita flashback lagi, kita putar sebuah video lama tentang kenapa KDM dipanggil raja. Oh iya bener, sok diputar aja, Mang. Oke, kita play ya. Play. Menarik, ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Wow, ngomong soal Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Dedi ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga Hmm. dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, Ya, politikus itu di Purwakarta ya dulu. di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapati. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapati nih. Saya panggilnya raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja, dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Sampai ke Golkar ya. Sampai ke Golkar, sampai ke partai. Nah sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu, karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal Iya. raja itu, dan dia memang membenarkan, dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta, dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, kalau menurut Mamang, kenapa Mang bisa muncul panggilan raja itu, Mang? Ya, ini hanya sebuah komunikasi politik untuk mencairkan suasana, Mang Iwan. Mungkin untuk para birokrat yang kaku, jadi aneh, malah dianggap betulan. Serius gitu. Dianggap betulan bahwa Bapak Aing pengen jadi raja gitu. Jadi kayak gitu prinsipnya. Ini candaan antara atasan dengan bawahan untuk mencairkan suasana supaya lebih akrab. Dimulai dari panggilan. Oh, Kayak gitu. ya maksudnya mah biar cair aja gitu, biar santai gitu ya. Iya, jangan terlalu kaku. Masalah panggilan raja lah dimasalahin. Sekarang gini, kita kalau ketemu temen misalnya yang sukses lah ibaratnya, kan kita juga sering nyebut, halo juragan, kan kayak gitu ya. Nah, iya. Halo bos, apa kabar bos? Itu kan panggilan supaya lebih akrab. Ya biar nggak formal banget. Iya, malah ada orang yang dulunya istilahnya ekonominya bagus gitu, dipanggil bos sama temen-temennya, padahal ya masih satu level lah, dipanggilnya bos, halo bos, kemana bos gitu kan. Nah sekarang dia udah nggak tajir lagi, udah kere, udah melarat, panggilan bos tetap melekat sama dia. Nah, iya bener, Mang, ada itu orang gitu. Iya, kemana-mana tetap aja dipanggil bos walaupun kere. Ntar saya inget-inget, kayaknya saya juga tahu ada yang kayak gitu. Ya kan bos? Iya. Saya maksudnya. Jangan lah bos. Bong, pemirsa jangan dipercaya. Jangan gitu dong bos. Apaan sih, Mama?